Setiap tanggal 1 Oktober, Indonesia memperingati Hari Kesatuan Pancasila. Momen ini jadi pengingat perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam mempertahankan ideologi negara. Peringatan ini dilakukan 1 hari setelah pemberontakan gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau sering disingkat dengan G30S PKI. Peristiwa berdarah ini memakan korban setidaknya 11 orang. Terdiri dari 9 perwira TNI AD, yakni Jenderal Ahmad Yani, yang kedua Letnan Jenderal Suprapto, Letnan Jenderal S. Parman, Letnan Jenderal MT Haryono, Mayor Jenderal Sutoyo, Mayor Jenderal DI Panjaitan, Brigjen K. Tamso, dan Kolonel Sugiono. Lalu ada satu ajudan Pak Nasution yang bernama Kapten Pierre Tendean. Selain ketujuh anggota TNI AD tersebut, ada juga seorang polisi yang menjadi korban, yakni seorang brigadir polisi KS Tubut. Ketika itu, ia sedang bertugas mengawal kediaman Dr. J. Lemena, Wakil Perdana Menteri Indonesia di Jakarta, di mana rumah Dr. Lemena dan juga Pak Nasution saling berdekatan satu sama lain. Mayoritas korban diculik dan dibunuh oleh PKI di Jakarta, tepatnya di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Mereka ditangkap di rumahnya masing-masing pada dini hari 1 Oktober 1965. Mereka ditangkap atas tuduhan ingin menggulingkan Soekarno dari kursi presiden dengan membuk sebuah dewan yang bernama Dewan Jenderal. Namun belakangan terbukti bahwa tuduhan tersebut ditujukan untuk menyingkirkan perwira TNI AD yang menolak didirikannya Angkatan Kelima atas usul PKI. Nah, tahukah kamu? Ada 2 diantaranya meninggal di Yogyakarta, yakni Brigjen K. Tamso selaku Komandan Korem 072 Kodam 7 di Ponorogo dan Kepala Staf Korem 072 Yogyakarta Letnan Kolonel Sugiono. Mereka diculik pada 1 Oktober 1965 sore hari. Setelah diculik, mereka dibunuh dan jenazahnya baru ditemukan pada 21 Oktober 1965 di Kentungan, tepatnya di markas Batalion L yang saat ini menjadi Batalion Infanteri 403 Wirasada Pratista. Tempat ditemukannya 2 korban ini dibangun sebuah monumen yang bernama Monumen Pahlawan Pancasila. Diresmikan pada tahun 1951 oleh KGPA Paku Alam ke-8 pada 1 Oktober 1991. Dibangun di atas tanah areal seluas 7.927 meter persegi yang terletak di selatan Kompleks Batalion 403 Kentungan. Luas tersebut sudah termasuk dengan bagian dari luas lapangan yang ada di utara monumen. Bangunan utama monumen ini berbentuk joglo yang memayungi bekas lubang tempat dikuburnya 2 pahlawan revolusi tersebut. Pada lubang tersebut, jenazah Brigadir Jenderal TNI Anumerta K. Tamso berada di sebelah barat yang membujur ke barat. Sedangkan jenazah Kolonel Infanteri Sugiono berada di sebelah timur yang membujur ke timur, di mana kedua kaki pahlawan tersebut saling bertemu bersinggungan satu sama lain. Lanjut di sebelah selatan lubang terhadap patung lambang Garuda Pancasila 3 dimensi dan ditempatkan di atas selasar menghadap ke utara. Di halaman atas yang mengelilingi joglo ada 2 patung menghadap ke utara, menggambarkan 2 sosok pahlawan revolusi, di mana patung sebelah timur adalah patung yang menggambarkan sosok Brigjen K. Tamso ketika menjabat sebagai Komandan Korem 072, sedangkan yang berada di sebelah barat adalah patung Letnan Kolonel Infanteri Sugiono ketika menjabat sebagai Kepala Staf Korem 072 yang juga merangkap sebagai Komandan Kodim 734 Yogyakarta. Lalu pagar yang mengelilingi joglo terletak di antara halaman atas dan bawah. Terdapat gambar relief sebanyak 12 buah atau panel yang menggambarkan adegan-adegan atau kisah saat pemberontakan G30 PKI di Yogyakarta. Selain bangunan joglo, di sebelah timur bangunan utama terdapat gedung sebagai museum tempat penyimpanan berbagai koleksi seputar peristiwa G30 PKI di Yogyakarta. Koleksi yang dimaksud
berupa replika benda-benda yang digunakan pada waktu peristiwa G30S di Yogyakarta, seperti foto-foto terkait peristiwa G30S, patung setengah badan, serta pakaian dinas dari Brigjen Katamso dan Letkol Sugiono. Di Kompleks Museum Monumen Pahlawan Pancasila juga terdapat 3 kendaraan yang berkaitan dengan peristiwa G30 PKI di Yogyakarta. Yang pertama, ada satu jeep buatan Rusia bernama GZ69 yang diproduksi rentang waktu 1954 sampai 1972, buatan pabrik mobil Ulianovic. Di Indonesia, jeep ini sering dimanfaatkan sebagai kendaraan angkut militer oleh ABRI yang kala itu masih baru dibentuk. Mobil ini digunakan untuk menculik Brigjen Katamso dan juga Letkol Sugiono. Oke, selanjutnya terdapat 2 Panzer Sekeren, yakni Panzer yang sama digunakan sebagai kendaraan pengangkut 7 peti jenazah pahlawan revolusi pada 5 Oktober 1965. Panzer Sekeren sendiri didatangkan ke Indonesia pada era 60-an untuk menjadi bagian dari satuan pasukan TNI AD. Kendaraan ini dibeli dari Inggris dan mulai diproduksi oleh pabrik mobil Alvis mulai tahun 1952. Monumen Pahlawan Pancasila ini sendiri beralamat di Jalan Kentungan Condro Catur, Depok, Sleman, berada di tengah jalan yang menghubungkan Jalan Monjali dengan Terminal Condro Catur di timur. Sebelah utara monumen ada Kompleks Batalion Infanteri 403 yang dahulu bernama Batalion L. Sebelah utara persis monumen ini ada lapangan serbaguna yang biasanya digunakan untuk berbagai upacara peringatan atau apel pagi tentara, dan di hari-hari tertentu lapangan ini juga bisa dipakai untuk sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Lalu di sebelah selatan ada Kompleks Perumahan Militer Korem 072 PMK Kuntungan dengan bangunan khas hijaunya. Untuk masuk ke monumen ini tidak dipungut biaya alias gratis dan sangat strategis karena berada di pinggir jalan raya. Monumen ini buka setiap hari, namun kadang pintu menuju bangunan utama ditutup dan dikunci. Untuk lokasi parkir sendiri berada di sisi timur monumen, sedangkan tulisan atau nama bangunan monumen ini berada di sebelah barat, bersebelahan dengan gerbang utama Batalion Infanteri 403. Kompleks monumen ini tergolong sepi ya, namun bersih dan asri. Anda bisa menyaksikan banyak anak-anak yang bermain di lapangan dan juga lalu lalang kendaraan tentara yang melintas di wilayah Batalion Infanteri 403. Oke, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parkirannya lumayan luas.